Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas komputer bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar mengenai Google Spreadsheet, secara spesifik mengenai filter view. Google Spreadsheet merupakan aplikasi yang memiliki fitur yang memiliki kesamaan atau kemiripan beberapa fitur dengan Microsoft Excel. Perbedaan dari Microsoft Excel dengan Google Spreadsheet yang paling menonjol adalah Google Spreadsheet dapat diakses secara online. Teman-teman dapat mengakses Google Spreadsheet dengan langsung masuk ke situs dari Google Spreadsheet atau teman-teman bisa mengaksesnya melalui Google Drive kita masing-masing. Di balik kelebihan dari Google Spreadsheet terdapat satu kelemahan atau kemungkinan kelemahan yang mungkin bisa diakibatkan oleh Google Spreadsheet. Google Spreadsheet dapat diakses oleh beberapa orang sekaligus yang telah dibagikan file tersebut terlebih dahulu, alias satu file di-share kepada beberapa pengguna, di-share kepada beberapa orang untuk dapat mengakses file tersebut dan mengubah data yang ada di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kita kesampingkan mengenai otorisasi pengguna, di mana setiap pengguna memiliki otorisasi yang berbeda. Otorisasi adalah hak akses yang diberikan kepada satu orang dengan orang yang lain tentu berbeda. Semisal, A hanya bisa melakukan pengubahan data, B hanya bisa melihat data, C hanya bisa melakukan perubahan data pada kolom tertentu, dan sebagainya. Sebenarnya Google Spreadsheet sudah mengakomodasinya dengan cara memberikan batasan saat kita melakukan sharing Google Spreadsheet tersebut. Kita bisa melakukan sharing file Google Spreadsheet dengan memberikan batasan kepada pengguna yang kita bagikan hanya dapat melihat atau mereka dapat melakukan edit terhadap Google Spreadsheet yang kita share tersebut. Dengan menggunakan Google Spreadsheet, kita dapat bekerja pada file yang sama, namun memiliki beberapa tampilan yang berbeda. Sebagai contoh adalah di satu file Google Spreadsheet terdapat 3 kolom, kolom A, kolom B, dan kolom C. Kita telah membagi file tersebut sebagai contoh kepada 3 orang pengguna lain. Nah, kita akan memberikan batasan hak akses kepada setiap orang yang berbeda-beda. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan filter view di Google Spreadsheet. Silahkan diakses Google Drive dan sign in menggunakan akun masing-masing. Oke, pertama yang saya lakukan adalah membuat folder baru dengan nama filter view. Silahkan teman-teman untuk membuat folder baru dengan nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Pertama yang dilakukan setelah membuat folder di dalam Google Drive adalah klik kanan. Di sini terdapat beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Google Drive. Untuk kasus kali ini kita akan menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet. Kita tunggu sampai halamannya terbuka sempurna. Oke, setelah berhasil terbuka, saya akan menggunakan data dummy yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, terdapat 3 kolom. Ada kolom nomor, NIM, dan nama. Sedangkan data yang saya miliki terdapat 5 baris. Oke, pada skenario yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan filter view kali ini adalah kita akan membagi 2 filter view. Yaitu untuk filter view pertama hanya dapat melihat dan mengakses data nomor 1 sampai nomor 3 atau data yang memiliki kolom berwarna kuning. Sedangkan filter view kedua hanya akan dapat melihat dan mengakses data nomor 4 dan 5 atau kolom yang berwarna hijau muda. Oke, berarti kita akan membuat 2 filter view. Kita akan berikan nama, untuk filter view pertama kita akan berikan nama akun A, sedangkan untuk filter view kedua kita akan berikan nama akun B. Akun A akan hanya dapat melihat kolom-kolom yang berwarna kuning, sedangkan akun B hanya akan dapat melihat kolom-kolom yang berwarna hijau muda. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk membuat filter view adalah silahkan klik tab data di bagian atas sini, diklik,
terus dicari filter view. Atau silahkan disesuaikan jika akun Google teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya setelah teman-teman berhasil mengakses filter view, silahkan pilih create new filter view. Oke. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk filter view pertama akan kita berikan nama akun A. Selanjutnya untuk range adalah range data atau kolom-kolom mana saja yang akan diakomodasi oleh filter view ini. Seperti teman-teman saksikan, data dari filter view ini atau data dari spreadsheet-nya ini mencakup mulai dari A1 sampai ke kolom yang paling kanan bawah C6. Silahkan dituliskan di sini A1 sampai di Excel menggunakan titik 2 C6. Setelah itu silahkan enter. Oke, maka jika sudah berhasil maka datanya akan terdapat baris di bagian luarnya, dan untuk baris pertama di bagian header-nya akan terdapat simbol garis 3 seperti ini yang artinya filter. Oke, selanjutnya kita akan membuat filter view yang kedua. Data, filter view, create new filter view lagi, kita buat dengan nama akun B. Kita sesuaikan juga untuk range-nya sama A1 sampai C6. Enter. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil membuat dua akun. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil membuat dua filter view. Selanjutnya kita akan set aturan atau hak akses otorisasi yang selanjutnya kita akan memberikan hak akses yang dapat dilihat oleh setiap filter view. Kita mulai dari filter view pertama. Untuk dapat mengakses filter view yang pernah kita buat, teman-teman dapat klik data, filter view, dan akan muncul di sebelah sini, di bagian bawah create new filter view. Ada akun A dan akun B. Kita akan kembali ke akun A terlebih dahulu untuk men-set aturan di akun A. Oke, seperti yang kita sampaikan tadi, akun A hanya bisa melihat data yang di kolom-kolom yang berwarna kuning atau yang data dengan nomor 1, 2, 3. Oke, kita akan coba filter datanya dengan cara klik pojok kanan di setiap header ini, di setiap nama di baris pertama. Kita akan melakukan filter. Untuk kali pertama ini kita akan coba menggunakan nomor. Klik nomor. Selanjutnya di sini akan muncul seluruh data yang ada di kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk akun A hanya dapat melihat data nomor 1, 2, dan 3, artinya data nomor 4 dan nomor 5 kita hilangkan centangnya. Setelah hilang centangnya, kita klik OK. Oke, akun A hanya dapat melihat data nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita beralih untuk memberikan aturan ke filter view dari akun B. Kita beralih ke akun B. Oke, kita sudah masuk ke filter view kolom B. Untuk filter view pertama tadi kita sudah melakukan filter menggunakan indikator kolom nomor. Selanjutnya di akun B ini kita akan coba menggunakan cara yang berbeda. Kita akan melakukan filter menggunakan indikator kolom nama. Sama, kita klik di kanan ini. Terus selanjutnya kita untuk akun B hanya dapat mengakses data Septi dan Neni. Oleh karena itu data selain Septi dan Neni akan kita hilangkan. Oke, ini kita lihat ada Septi dan Neni. Riko kita hilangkan, Chandra kita hilangkan, dan Andi kita hilangkan. Setelah selesai kita klik Oke. Oke, teman-teman dapat saksikan filter view yang sudah berhasil kita buat. Untuk akun B hanya dapat melihat data nomor 4 dan 5, sedangkan kita cek lagi untuk filter A, filter view A hanya dapat melihat akun nomor 1, 2, dan 3. Oke, baik. Langkah selanjutnya yang sebenarnya teman-teman dapat lakukan adalah melakukan share di sini. Oh, sebelum melakukan share, kita diminta untuk memberikan nama. Kita berikan nama semisal filter view. Enter.
Oke, selanjutnya teman-teman bisa melakukan share ke pengguna lain dengan meng-invite mereka berdasarkan akun email mereka. Tentu saja karena kita menggunakan Google Spreadsheet yang merupakan aplikasi bawaan dari Google dan Google Drive yang juga bawaan dari Google, maka kita harus meng-invite alamat pengguna menggunakan email Google. Sebagai contoh, saya ingin meng-invite Andika ini, andika15@gmail.com. Selanjutnya kita silahkan klik untuk editor. Kenapa editor? Karena kalau kita memilih hanya yang viewer, maka Andika 15 ini hanya dapat melihat tanpa bisa mengedit. Jika kita memilih editor, maka Andika 15 ini selain dapat melihat, juga dapat mengedit data yang ada di dalam spreadsheet yang sudah kita share baru saja. Oke, selanjutnya kalau sudah kita kirim send. Share anyway. Selesai. Oke, jadi langkah yang dapat teman-teman lakukan untuk membuat filter view sangat singkat, sebenarnya sangat mudah. Hal yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah menjalin komunikasi antara sesama anggota tim yang bekerja di dalam Google Spreadsheet yang sama. Oke, mungkin filter view yang saya tampilkan di sini masih sangat sederhana, masih sangat minimalis, karena data yang ditampilkan di sini masih sangat sedikit. Mungkin nanti akan terlihat bedanya, akan terlihat efeknya ketika teman-teman menggunakan data real yang jumlahnya sangat besar, dan tentu saja dengan pengguna yang berjumlah banyak.